Yang paling ditakutkan sekarang di Asia Pasifik, ya, teristimewa di negara-negara Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, ya, sampai Singapura, sampai ke Indonesia di Asia Tenggara, kita ini yang paling ditakutkan adalah pecahnya perang di Selat Taiwan. Perang di Selat Taiwan pecah, maka perang antara China, Taiwan, dan Amerika berkecamuk di Selat Taiwan itu, seputaran Laut Cina Selatan, maka bursa-bursa saham di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, dan kita indeks harga saham gabungan akan anjlok tajam. Dan itu tidak akan lama lagi. Sesuai dengan prediksi bahwa bulan Oktober terjadi market crash global, itu akan terjadi. Kenapa saya katakan ini terjadi? Karena krisis Selat Taiwan itu selalu terjadi. Sejarah sudah membuktikan sudah sampai krisis Selat Taiwan yang ketiga kali. Dan jika ini terjadi, maka terjadi krisis Selat Taiwan yang kali keempat. Dan kali keempat ini dampaknya itu pasti lebih besar daripada krisis Selat Taiwan pertama, kedua, dan ketiga. Krisis Selat Taiwan ini muncul itu terjadi setelah, jadi pada saat Perang Dunia Kedua itu, di negeri Cina dikuasai oleh Partai Komunis Cina. Jadi ada di situ sebelumnya ada Partai Nasionalis pimpinan Kuomintang. Nah, dari situlah terjadi perang saudara, perang sipil saudara antara pasukan dari Partai Komunis Cina pimpinan Mao Zedong dan Partai Kuomintang, Partai Nasionalis Cina yang pimpinan Chiang Kai-shek. Dan akhirnya Partai Kuomintang Nasionalis Cina pimpinan Chiang Kai-shek itu akhirnya keluar, diusir oleh Partai Komunis Cina dan meninggalkan Cina daratan. Dan mereka menemukan Pulau Formosa dan yang sekarang menjadi Taiwan itu. Mereka mendirikan Republic of China juga. Jadi ada dua China. China daratan itu di Beijing yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina, dan Republic of China artinya Cina di seberang lautan. Jadi Cina di seberang lautan itu tidak termasuk Hong Kong, ya, di luar daratan besar di peta dunia itu daratan Pulau Cina, yang Cina di pulau-pulau, ya, di seberang lautan itu Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Nah, dari situlah munculnya krisis Selat Taiwan itu terjadi pertama kali itu pada tahun 1954, ya, krisis Selat Taiwan pertama kali. Dan setiap krisis di Selat Taiwan itu Amerika selalu membantu Taiwan, Amerika selalu mendukung Taiwan. Nah, krisis pertama kali itu pada tahun 1954 karena pasukan nasionalis itu menguasai Pulau Kinmen dan Pulau Matsu. Dua pulau itu berjarak dekat sekali, ya, hanya beberapa mil dari Cina daratan. Membuat Cina daratan, Partai Komunis Cina marah, dan Partai Komunis Cina itu menanggapinya dengan pemboman. Mereka membom artileri di pulau-pulau itu. Nah, mereka berhasil merebut pulau yang lain, yaitu Pulau Yijingsan, itu di sekitar 400 km dari utara Taipei. Nah, krisis itu akhirnya dapat diredakan, ya, setelah karena Cina hampir terjadi konflik dengan Amerika Serikat. Akhirnya Cina pada waktu itu mundur dan krisis itu selesai. Nah, setelah itu ada krisis Selat Taiwan yang kedua, yaitu pertempuran itu pecah lagi, ya, pada tahun 1958. Jadi kemarin 1954 yang pertama, 4 tahun kemudian terjadi lagi pertempuran. Nah, saat itu pasukan Mao Zedong melakukan pemboman intens terhadap Pulau Kinmen dan Pulau Matsu yang dikuasai oleh pasukan nasionalis pimpinan
Chiang Kai-shek itu, dalam upaya mereka mau mengusir pasukan nasionalis yang masih berada di pulau itu yang dekat sekali sama dengan Cina daratan itu. Nah, karena Amerika Serikat ya pada waktu itu presidennya Dwight Eisenhower melihat pemboman yang sangat intens yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina pimpinan Mao Zedong itu, dia khawatir akan jika pulau itu bisa diambil alih, kedua pulau itu Matsu dan Kinmen itu diambil alih oleh Partai Komunis Cina, maka mereka bisa menguasai Taipei, Taiwan. Jadi akhirnya kelompok pasukan nasionalis Chiang Kai-shek itu bisa dikuasai. Akhirnya Amerika turun tangan, ya. Jadi Dwight Eisenhower dengan mengirimkan pasukan militernya untuk mengawal, ya, dan masuk banyak sekali tentara-tentara sekutu, ya, untuk mengusir, ya. Bahkan Dwight Eisenhower sempat berpikir, jadi Amerika Serikat itu sempat berpikir untuk menggunakan senjata nuklir terhadap China pada waktu itu. Akhirnya pada waktu itu China tidak bisa menguasai pulau-pulau yang di lepas pantai itu, akhirnya mundur dan krisis itu selesai, krisis Selat Taiwan yang kedua. Nah, kaum nasionalis Beijing itu menggunakan senjata, ya. Pasukan Mao masih sesekali menembak, jadi mereka selalu menembak terus, walaupun mereka sudah mundur, tetap mereka menyerang terus sampai pada tahun 1979 dan mereka merasa apa yang mereka lakukan ini tidak berhasil, menemui kebuntuan. Nah, setelah itu terjadi yang terakhir itu krisis Selat Taiwan yang ketiga. Krisis Selat Taiwan yang ketiga ini berlangsung 37 tahun sejak tahun krisis Selat Taiwan yang kedua pada tahun 1998. Nah, pada waktu itu Mao Zedong sudah meninggal dunia, tetapi di China tetap dikuasai oleh Partai Komunis Cina, tetapi Partai Komunis Cina yang sudah berubah, sudah mulai reformasi, ya, sudah agak reformasi, ya, jadi sistem politiknya tetap komunis, tetapi secara ekonominya mereka sudah melakukan keterbukaan, sudah kapitalisme, ya, sudah lebih maju, ya. Nah, pada saat sementara itu Taiwan juga sudah mulai menggibaskan juga, jadi mereka dari otoriter sekarang mereka sudah, Chiang Kai-shek itu sudah dari otoriter yang Chiang Kai-shek bangun itu sekarang berkembang menjadi demokrasi yang sangat-sangat progresif, ya. Mereka sudah menganut identitas sendiri lagi, mereka tidak mau mengatakan mereka adalah China, tapi mereka sudah membuat identitas baru adalah Taiwan. Nah, disinilah membuat kemarahan Cina karena ketegangan itu meledak itu pada tahun 1995. Pada saat itu Presiden Taiwan, ya, Lee Teng-hui, ya. Jadi Cina mengunjungi alma maternya, universitas alma maternya di Amerika Serikat. Nah, disitulah Cina menguji coba. Pada waktu tahun 1995 Cina sudah maju secara ekonomi, ya. Cina sudah punya peluru kendali, ya, punya rudal-rudal. Nah, Cina mulai menguji coba rudalnya di perairan sekitar Taiwan. Karena pada saat dengan kunjungan Presiden Lee Teng-hui ke Amerika Serikat itu, Cina mulai melakukan latihan militer, uji coba rudalnya di perairan Taiwan. Karena pihak Beijing sangat membenci Lee Teng-hui karena Lee Teng-hui itu ingin memerdekakan diri, membuat negara sendiri Taiwan. Nah, pada saat itu pemilu pertama yang dilangsungkan dan Lee Teng-hui pada setahun kemudian tahun 1996 pemilu pertama dilangsungkan dan Lee Teng-hui menjadi presiden. Pemilu langsung pertama kali dilakukan di Taiwan itu, Lee Teng-hui menjadi presiden secara demokratis dengan selisih suara yang cukup
besar. Nah, ya itulah hal inilah yang membuat Presiden Bill Clinton pada waktu itu, ya, karena Cina melakukan aksi militer yang cukup besar, akhirnya Presiden Bill Clinton mengirimkan banyak sekali kapal-kapal induk, ya, dalam jumlah yang besar untuk menggiring, mendorong supaya memukul mundur pasukan China. Akhirnya China mundur, ya, mundur dari perairan Taiwan. Nah, disitulah setahun kemudian Ketua DPR pertama kali petinggi dari Amerika Serikat yang mengunjungi Taiwan. Jadi pada waktu itu ketua DPR-nya House of Representatives di Amerika Serikat, yaitu Newt Gingrich, mengunjungi Taiwan pada tahun 1997, dan sekarang diulangi lagi 25 tahun kemudian oleh Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan. Dan dari situlah menunjukkan bahwa Amerika Serikat selalu mendukung berdirinya negara Taiwan, mendukung, menyokong, ya, kemerdekaan Taiwan. Nah, disinilah yang membuat pemicu akan terjadi krisis Selat Taiwan yang keempat kali. Dan setiap krisis Selat Taiwan yang pertama, kedua, ketiga, Amerika selalu memukul mundur dan Cina mundur. Dan kali ini saya pikir akan terjadi, Cina akan melawan. Karena Cina juga sudah punya persenjataan militer yang cukup canggih dan Cina tidak bisa digertak mundur lagi pada saat krisis nanti. Ini tidak akan lama lagi, ya. Sudah dipancing dengan Nancy Pelosi datang, maka Cina akan hari ini sudah melancarkan rudal di perairan Taiwan. Itu menandakan bahwa Cina sudah mulai mengancam, ya, Taiwan, dan Amerika akan melakukan aksinya. Tidak akan lama lagi, dan itu akan terjadi krisis Selat Taiwan keempat dan membuat guncangan yang terjadi di pasar keuangan di Asia. Nah, Anda perlu cermati bahwa apa yang kita lihat bahwa hari ini di Indonesia, para ekonom banyak yang melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia baik, ya, kita tidak terpengaruh dengan kejadian di luar, maka ekonomi kita bisa bertumbuh 5% tahun ini. Maka itu semua harapan itu akan sirna jika pecahnya perang di Selat Taiwan. Dan ini memang mau tidak mau hal ini akan terjadi, karena sejarah sudah membuktikan bahwa Selat Taiwan itu selalu terjadi pertempuran sampai ketiga kali. Dan ini menjadi yang kali keempat. Dan kali keempat ini mengguncang Asia. Jadi pasar, Anda harus persiapkan bahwa Anda harus cepat-cepat keluar dari bursa saham, karena ini sudah sangat tinggi harganya dan siap market global akan jatuh, akan crash. Dan Oktober 2022 benar-benar terjadi market crash global. Nah, solusinya adalah pasti di saat market crash itu, maka US dollar itu sangat menguat dibanding mata uang di dunia. Dan ini adalah propaganda untuk selalu dolar menjadi tempat keamanan, safe haven untuk menyimpan dana. Dan supaya obligasi yang dijual oleh pemerintah Amerika Serikat menjadi laku di pasaran, karena keadaan dunia politik terganggu, keadaan di Eropa terganggu dengan perang Rusia-Ukraina, keadaan di Asia Pasifik terganggu dengan krisis Selat Taiwan, maka harga emas akan naik dan tetap US dollar menjadi pilihan safe haven yang utama. Maka salah satu yang saya selalu katakan kepada Anda, saya ingin supaya Anda itu selamat dari keadaan yang terjadi nanti. Jangan selalu Anda
percaya dengan apa yang dikatakan ekonom-ekonom itu, karena sejarah itu pasti berulang kembali. Setelah Taiwan sudah 3 kali terjadi, maka ini kali keempat yang sedang dipancing oleh Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat, itu pasti akan terjadi. Ini adalah skenario yang membuat US dollar akan semakin menguat. Maka Anda harus invest dalam US dollar. Caranya gimana adalah kita ada sebuah hedge fund asing, hedge fund yang cukup profesional yang memberikan Anda profit konsisten. Estimasinya 3-6% per bulan. Ya. Hedge fund itu adalah pengumpul pengelola dana kolektif, ya. Dikelola di pasar bebas, ya, di market global, bisa di saham, di futures trading, derivatif, stock option, apapun juga, di market yang under value, over value, di mana saja, di rumah, di tanah, yang penting bisa menghasilkan profit, dan mereka bisa melakukan dalam transaksi yang bebas, bisa arah ke utara dan selatan, tidak seperti market yang konvensional yang hanya kaku di satu arah. Jika mengharapkan harga naik, jika harga turun, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka market itu tidak cocok dan tidak bagus, tidak sempurna di saat kondisi ekonomi global yang menurun, cenderung turun, menurun karena resesi, karena ketidakpastian ekonomi yang menuju Great Depression, geopolitik yang perang di Selat Taiwan dan di Rusia, Ukraina. Maka itu Anda harus masuk. Kenapa Anda harus di hedge fund dikelola oleh fund manager profesional? Karena Anda tidak menguasai bidang ini dan Anda tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan harga, untuk melakukan transaksi. Jadi sebaiknya Anda serahkan kepada manajer profesional yang mengelola dana Anda, supaya Anda tetap dapatkan profit yang konsisten. Jika Anda tidak punya keahlian, Anda tidak mengerti, Anda tidak punya banyak waktu, maka Anda dipastikan rugi. Anda dipastikan lebih banyak ruginya. Jadi sebaiknya jika Anda ingin dapatkan yang lebih aman, Anda tetap profit konsisten, Anda harus di hedge fund. Nah, saya sudah sertakan email di sini. Jika Anda ingin bertanya lebih lanjut, bisa di email di bawah ini. Dan juga ada linknya jika Anda ingin join di hedge fund itu, saya sertakan juga. Nah, jika Anda ingin trading futures, bisa juga Anda dapatkan sinyal-sinyal terbaik. Saya akan berikan link broker di bawah ini. Nah, inilah peluang-peluang yang saya berikan kepada Anda, ya. Anda harus email saya. Karena waktu sudah tidak lama lagi, jangan Anda membuang-buang kesempatan, ya. Saya sudah memberikan informasi, saya sudah memberikan jalannya kepada Anda, karena keadaan ini, kenapa saya bilang ini pasti terjadi? Karena sejarah sudah menunjukkan bahwa Selat Taiwan itu sudah kali ketiga mengalami krisis, dan itu terjadi pertempuran antara Cina daratan dan Taiwan, dan dibantu oleh Amerika Serikat. Dan ini memang sengaja memang dibuat Amerika untuk perang itu terjadi. Ya, ini semua dalam skenario, ya, dalam skenario untuk terjadi. Anda harus cerdas, Anda harus cermati ini, karena kalau perang itu terjadi, yang diuntungkan adalah US dollar. US dollar itu menguat, dan saat ini memang lagi membutuhkan penguatan US dollar untuk surat utang Amerika Serikat. Ya, itu yang perlu Anda tahu. Nah, jika Anda invest dalam hedge fund, Anda mendapatkan double keuntungan, ya. Anda mendapatkan profit konsisten 3-6% per bulan. Estimasi 3-6% per bulan, profit konsisten. Artinya setiap bulan Anda pasti profit, tetapi estimasinya 3-6% per bulan selama 1 tahun kontrak itu. Ya. Dan Anda mendapatkan keuntungan yang lain adalah
pelemahan nilai tukar rupiah dari menguatnya mata uang US dollar. Jadi double keuntungan yang Anda dapatkan. Segera ambil kesempatan ini, jangan Anda membuang-buang waktu lagi. Jangan Anda lewatkan ini, jangan Anda berpikir terlalu banyak karena waktunya sudah sangat sempit. Bulan Oktober sudah dekat, kehancuran itu sudah dekat. Ingat bahwa kehancuran pasar keuangan di dunia itu tidak pernah Anda menduganya. Ya. Saya sudah memberi sinyal bahwa itu terjadi di bulan Oktober. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Oktober Anda itu bisa terjadi di antara tanggal 1 sampai 30 Oktober. Dan Anda tidak bisa dipastikan tanggal berapa. Karena dia akan datang seperti pencuri di malam hari di saat Anda tidur terlelap. Itulah kejatuhan pasar keuangan dunia selalu terjadi di saat Anda lagi tidur tidak mengetahui apa-apa. Jika Anda sudah mengetahui, Anda sudah keluar dana Anda semua, maka itu tidak terjadi. Nah, saya memberikan kepada Anda hanya warning ini karena apa? Anda lah termasuk 10% yang menang di pasar. Jika Anda menyimak apa yang saya katakan ini. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, Anda termasuk 90% yang akan ludes uangnya di pasar. Di saat market crash global terjadi di bulan Oktober. Ya. Semua kembali kepada Anda. Abaikan jika Anda percaya dan Anda tidak percaya dengan apa yang saya omongkan, itu semua hak Anda. Tinggal Anda buktikan nanti di bulan Oktober. Karena tetap setiap krisis keuangan terjadi dari tahun ke tahun, setiap dekade ke dekade selalu makan korban. Selalu sejarah pasti berulang, ada korban banyak. Itu adalah orang-orang yang keras kepala. Itu akhirnya mereka akan ludes duitnya di saat market crash terjadi. Sekarang ini berita yang terjadi pada saat sudah mendekati bulan Oktober, kejatuhan pasar keuangan dunia, berita yang keluar bagus-bagus. Indonesia bertumbuh 5% tahun ini. Anda memborong saham lagi, Anda begitu. Itu selalu yang terjadi setiap dekade. Sungguh sangat menyedihkan saya melihat itu. Tetapi semua itu keputusan di tangan Anda. Jangan lupa email saya untuk peluang-peluang yang saya tawarkan itu. Dan Anda subscribe channel YouTube ini jika Anda belum subscribe. Oke? Tekan loncengnya untuk aktifkan notifikasinya. Dan sebarkan video ini kepada semua orang. Sukses untuk Anda.